Go internasional, SR12, Ayo semangat bisa, sukses maksimal. SR12, go internasional, SR12, Ayo semangat bisa, sukses maksimal. Bisa, semangat bisa, semangat bisa. Yuk, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo kawan kita sorakkan warna hidup, sukses bersama. Langkah terus melangkah, benahi asa, cipta karya. Maju terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 go internasional. SR12 ayo semangat bisa, sukses maksimal. SR12 go internasional. SR12 ayo semangat bisa, sukses maksimal. SR12 go internasional. SR12 ayo semangat bisa, sukses maksimal. sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, semangat bisa. Yeay! Masya Allah. Semangat apa? Semangat bisa. Ya, biasa nih ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya ya. Kita mood dulu yang lain. Nah, ya. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita masuk acara pada hari ini adalah kita mengadakan program Mantap Ramadan. Nah, ada yang tahu kepanjangan dari Mantap SR12 apa? Ya, kan sering ya di broadcast Mantap SR12 ya. SR12 mengadakan program selama di bulan Ramadan, temanya adalah Mantap SR12. Nah, ya. Taufikul Ajiz, boleh silakan apa kepanjangannya? Mantap Ramadan tanpa batas bersama SR12. Oke, Masya Allah ya. Dijawab sama Bu Yunita nih ya dari distributor utama Bogor. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi selama Ramadan ini kita akan mengadakan program mantap, yaitu selama full dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Itu kita akan mengadakan full online Zoom training ya. Jadi teman-teman harap mempersiapkan diri, harap juga mempersiapkan kuotanya. Semoga bisa selalu mengikuti program-program yang disediakan oleh SR12 ya. Dan juga hari ini kita akan mengadakan opening mantap yang nanti akan dibuka oleh manajer STBD kita. Dan agar hari ini berjalan dengan lancar, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga lancar sinyalnya tanpa terkendala apapun, kita buka Zoom kita pada hari ini dan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan terucapnya kalimat basmalah, maka Zoom kita pada hari ini kita mulai. Dan juga kita akan sapa pemateri kita pada hari ini ya, manajer STBD, yaitu Bapak Ridho Mufti. Pak Ridho. Nah, Pak Ridho apa sudah on nih Pak Ridho? Nah, Halo Pak Isan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Masya Allah ya teman-teman, di hadapan kita sudah ada manajer STB kita nih ya, boleh sapa-sapa dulu nih ya.
Mohon izin Pak Ridho, boleh sapa-sapa mitra-mitra kita dulu nih. Kita nih mitra-mitra ada yang hadir dari Aceh sampai Papua nih hadir semua Pak Ridho nih ya untuk mengikuti Zoom kita pada hari ini. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Coach. Semoga selalu sehat, diberi kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya ya teman-teman semuanya. Oke, baik, ini langsung ke saya aja Pak Isan ya, untuk menghemat waktu ya. Siap, silakan Pak Ridho. Ya, mohon maaf nih teman-teman karena linknya salah kayaknya. Jadi yang di-share eh, linknya udah expire kayaknya kan. Jadi ada link yang baru. Nah, mohon infokan ke teman-temannya kalau seandainya mau join pakai link yang baru gitu ya, bukan link yang di-share-share sebelumnya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesehatan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersilaturahmi secara virtual. Alhamdulillah ini sudah puasa di hari yang ketiga. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriringan salam kita sampaikan juga kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, ini sebagai agenda tahunan kita, Ramadan tanpa batas bersama SR12. Nah, mantap SR12. Kenapa tanpa batas ya? Karena tiap hari insya Allah ada online training dan ada juga satu offline training. Kemudian juga khusus untuk distributor ada buka puasa bersama juga. Jadi teman-teman silahkan hadir. Nah, nanti kita hadirkan juga owner di sini. Insya Allah di tanggal 26 Februari itu akan ada bersama owner, kemudian ada dengan komisaris juga yang tentunya teman-teman bisa berbincang-bincang dan bertanya langsung dengan dengan owner dan komisaris. Nah, untuk materi perdana ini saya akan bahas tentang apa? Karena ini masih di awal Ramadan gitu ya. Dan namanya Ramadan awal-awal pasti keimanan lagi tinggi-tingginya nih, ya enggak? Masjid-masjid masih penuh, sholat tarawehnya masih barisnya sampai ke belakang. Nah, begitupun dalam menjalankan bisnis. Kita ingin manfaatkan momentum ini untuk mengajak kembali teman-teman mitra SR12 dimanapun berada untuk kita meneladani atau menjalankan bisnis ala Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Nah, sehingga ini bisa kita aplikasikan dalam bisnis kita di konteks dunia modern saat ini. Nah, untuk menghemat waktu dan kita tidak memperpanjang kalam, izinkan saya untuk share screen supaya lebih terarah pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, sudah kelihatan slide-nya teman-teman? Oke. Nah, Siap, saya nggak aman akan Pak Ridho. panjang-panjang sini ya. Kita nggak panjang-panjang karena bentar lagi juga sudah asar, apalagi teman-teman yang di Indonesia Timur gitu ya. Baik. Nah, saya akan bawa tema terkait strategi marketing dan sales Ramadan. Jadi, apa teknik marketing kita atau sales kita saat Ramadan, baik secara offline maupun secara online, approach ala sahabat Nabi gitu ya, pendekatan menurut sahabat Nabi. Nah, oke, kita mute dulu kali yang lain ya. Oke. Baik. Nah, sebelum kita lihat apa sih strategi dan kita bisa belajar dari para sahabat Nabi tentu belajarnya juga dari Nabi Muhammad kan gitu.
Nah, kita lihat teman-teman di Ramadan kali ini, dan nggak hanya kali ini ya, di udah biasa kita lewati bahwa Ramadan itu ya selain ini bukan kita pengajian gitu ya. Kalau pengajian Ramadan adalah bulan penuh berkah, siapa yang bersentuhan dengan Ramadan pasti akan mulia dengan apa yang pahala ditingkatkan dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks bisnis di dalam bulan Ramadan itu perilaku konsumsi masyarakat meningkat, teman-teman. Nah, ya nggak usah cek survei-survei besar-besaran, lihat lihat. Oke, sebentar. Nah, kita nggak usah lihat jauh-jauh lah, lihat aja di rumah tangga kita, ya nggak? Pasti pengeluaran di bulan Ramadan meningkat. Nah, artinya apa? Ketika pengeluaran di bulan Ramadan meningkat, berarti daya beli masyarakat, uang beredar juga meningkat. Jadi uang itu banyak sekarang beredar di masyarakat. Nah, kenapa uang beredar banyak ya? Karena mereka pada mau belanja. Mereka mau belanja, maka tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Begitupun untuk produk perawatan diri. Jadi untuk kesehatan, untuk kecantikan itu juga meningkat. Jadi nggak hanya konsumsi yang sifatnya untuk makan, tapi konsumsi perawatan diri, kesehatan, dan kecantikan itu meningkat. Karena persiapan buat apa? Buat tampil cantik nanti di Lebaran. Ya kan? Jadi udah mulai perawatan-perawatan diri. Teman-teman pasti lihat salon-salon kecantikan, perawatan diri itu pasti meningkat itu di bulan Ramadan. Karena apa? Karena mau mudik. Karena mau Lebaran. Nah, jadi nggak hanya beli bajunya, tapi juga perawatan kulitnya pasti ditingkatkan, kesehatannya juga pasti ditingkatkan, kecantikannya juga ditingkatkan. Nah, maka ini menjadi momentum bagi para pebisnis untuk menangkap perubahan perilaku konsumen ini. Nah, ini terjadi di bulan Ramadan. Nah, kemudian siapa nih? Banyak ya sahabat Nabi yang menjadi pengusaha sukses itu banyak. Kan tadi kita ingin memanfaatkan peluang perubahan perilaku masyarakat di bulan Ramadan. Artinya yang tingkat konsumsi meningkat itu kita akan manfaatkan. Nah, kita manfaatkan dengan cara apa? Kita belajar dari sahabat Nabi. Nah, banyak sahabat Nabi yang menjadi pengusaha sukses. Nah, di antaranya yang akan jadi kita bahas segelintir atau bahas singkat aja, yaitu ada Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini teman-teman pasti sering dengar kisahnya lah ya. Jadi beliau seorang muhajirin ikut hijrah bersama Rasulullah, kemudian hijrah ke Madinah, tidak membawa harta sama sekali. Beliau juga udah pengusaha sukses, orang kaya di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah nggak bawa apa-apa. Kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan kaum Ansor. Nah, ketika dipersaudarakan itu, dipertemukanlah Nabi Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Nabi juga Sa'ad bin Rabi'. Nah, Sa'ad bin Rabi' ini juga pengusaha. Jadi yang kaya sama yang kaya kayak dipertemukan sama Nabi kan gitu. Nah, karena melihat Abdurrahman bin Auf datang membawa diri aja, jadi istri beliau juga nggak ikut, kemudian harta ditinggalin semuanya, pengikut-pengikut ditinggalin, jadi berangkat hijrah nggak bawa apa-apa, mulai dari nol. Nah, ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' yang juga pengusaha, orang kaya, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi' memberikan hartanya. Dia bersedia membagi hartanya tuh 50%, 50%. Bahkan istrinya pun dibagi sama Sa'ad bin Rabi'. Silakan dipilih, nanti saya ceraikan, nah silakan kamu menikahi. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Karena mindsetnya adalah mindset pengusaha, mindsetnya adalah
mindset tangan di atas gitu ya, nggak mau minta-minta, nggak mau belas kasihan. Ya, walaupun dibagi harta banyak, istrinya bahkan yang cantik silakan diambil, pilih, nanti diceraikan, dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Itu nggak diterima. Kalau kebanyakan orang mungkin diterima lah ya, dapat harta cuma-cuma ya kan. Ada 1 triliun atau bahkan 10 triliun dibagi 5 triliun buat kita, 5 triliun buat yang punya. Nah, kita terima tuh mungkin. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf tidak, teman-teman. Karena mindset orang apa yang selalu memberi tangan di atas gitu ya. Yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah cuma meminta kepada Sa'ad bin Rabi untuk ditunjukkan di mana pasar. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Nah, di pasar itulah akhirnya Abdurrahman bin Auf memulai dengan melakukan jual beli sederhana, kemudian nggak pernah mengambil keuntungan yang berlebihan, berdagang secara jujur. Nah, sehingga dengan keuletannya dalam waktu tidak terlalu lama gitu ya, diriwayatkan ada yang kurang lebih 2 tahun. Jadi Abdurrahman bin Auf sudah mampu menguasai pasar Madinah. Itu karena keuletan beliau. Nah, sehingga akhirnya juga memiliki properti, kafilah dagang, dan bahkan punya emas yang sangat banyak juga gitu ya. Nah, artinya mindset dari Abdurrahman bin Auf tidak mau meminta-minta. Beliau cukup ditunjukkan di mana itu pasar. Nah, kemudian kita lihat juga Utsman bin Affan. Nah, beliau ini terkenal dermawan gitu ya, mensedekahkan hartanya sangat banyak sekali di jalan Allah. Nah, Utsman bin Affan ini terkenal bisnisnya itu adalah bisnis tekstil gitu ya, dan perdagangannya juga udah internasional. Sebagaimana juga Nabi Muhammad juga perdagangannya juga internasional ya kan, sudah ekspor. Kalau zaman sekarang ya udah melakukan ekspor ke berbagai negara itu. Nah, Utsman bin Affan ini beliau menguasai perdagangan kain dan barang, kemudian jaringan perdagangan beliau itu sangat luas sekali di Jazirah Arab. Dan saat terjadi kekeringan di Madinah, itu kafilah dagangnya membawa ribuan karung gandum untuk sehingga para pedagang datang ingin membeli dengan harga yang tinggi, tapi Utsman menolak dan malah menyedekahkan semuanya untuk rakyat Madinah. Jadi ketika Madinah kekeringan, kafilah dagangnya kan waktu itu kalau berdagang ini kan berkelompok gitu, satu rombongan. Nah, satu rombongan ini bawa ribuan karung gandum tuh ke Madinah. Nah, para pedagang yang datang, ibaratnya yang pedagang lokalnya itu nyambut tuh. Saya beli deh, saya beli dengan harga tinggi, nanti dijual lagi ke masyarakat Madinah, penduduk Madinah. Nah, tapi itu nggak dilakukan oleh Utsman. Utsman bahkan menolaknya dan menyedekahkan semuanya untuk rakyat Madinah. Nah, jadi dari Utsman kita juga belajar bahwa beliau berorientasinya pada kebermanfaatan. Tidak hanya mencari keuntungan dunia, tapi juga pahala akhirat. Jadi Utsman bin Affan tidak tamak dengan melihat kondisi kemarau yang ada di Madinah. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga bisa belajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah ahli perdagangan dan strategi bisnis. Beliau menjadi pebisnis yang sangat ulung, menjadi saudagar kaya yang mahir dalam mengelola keuangan dan perdagangan. Ia memiliki banyak kebun dan tanah yang menghasilkan panen melimpah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga seorang panglima perang yang memenangkan banyak pertempuran besar. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas telah menjadi kaya pengusaha sukses, beliau tidak lupa untuk menyedekahkan hartanya untuk kepentingan Islam. Nah, jadi dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini poin penting yang bisa kita ambil adalah kerja keras dan strategi. Beliau menggunakan keahlian dalam berdagang dan berinvestasinya karena banyak beliau investasinya ke tanah gitu ya. Nah, dan dari 3 sahabat ini ya mulai dari Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu semuanya pasti orientasinya adalah untuk
akhirat juga sehingga tidak pernah luput untuk menyedekahkan harta mereka. Karena yang dicari adalah keberkahan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas di satu sisi itu juga seorang yang zuhud gitu ya, meskipun memiliki kekayaan yang besar. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat yang keempat dari Zubair bin Awam. Beliau adalah pebisnis properti yang kaya dan jujur gitu ya. Zubair ini dikenal sebagai sahabat yang memiliki aset properti terbesar di Madinah sampai ke Mesir dan Basrah. Ia tidak pernah menyimpan harta dalam bentuk uang, tapi selalu menginvestasikan keuntungannya dalam aset produktif seperti tanah dan bangunan. Nah, diriwayatkan juga bahwa Zubair ini sebelum wafat kekayaannya itu didistribusikan ke ahli waris dan untuk umat Islam dengan jumlah yang sangat besar. Nah, dari Zubair bin Awam kita belajar bahwa beliau menginvestasikan hartanya dalam investasi jangka panjang. Dan jadi tidak menumpuk uangnya tapi diinvestasikan dalam bentuk aset produktif. Dia juga dalam bisnisnya tidak pernah menipu, artinya sangat menjaga integritas dan meninggalkan warisan kebaikan yaitu hartanya ditinggalkan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, jadi 4 eh, sahabat Nabi yang bisa kita ambil value gitu ya dari strategi mereka dalam menjalankan usaha. Pertama dari Abdurrahman bin Auf, kita bisa nilai, kita ambil belajar pola pikirnya, mindsetnya bahwa Abdurrahman bin Auf mindsetnya mindset pemberi gitu ya, nggak mau menerima. Kemudian dari Utsman bin Affan kita belajar kedermawanan bahwa beliau di saat Madinah lagi kekurangan, lagi paceklik, lagi kekeringan. Nah, Utsman bin Affan itu membeli dagangan gandum dari luar Madinah, kemudian dibawa ke Madinah, tapi tidak untuk diperjualbelikan lagi, tapi diberikan secara gratis, disedekahkan kepada warga di Madinah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah seorang panglima perang dengan strategi bisnisnya. Beliau juga sangat menjunjung tinggi integritas. Dan dari Zubair bin Awam kita juga belajar bahwa bisnis itu harus jangka panjang, tidak hanya bicara tentang keuntungan jangka pendek. Nah, dari nilai-nilai ini kita akan bawa ke bisnis SR12 kita. Apa sih yang bisa kita terapkan kan gitu. Nah, kita lihat lagi sebelum kita masuk ke apa ke berdasarkan cerita-cerita atau kisah-kisah para sahabat tadi. Nah, kita bisa lihat juga poin-poin strategi bisnis Nabi Muhammad SAW dan para sahabat gitu ya. Jadi yang pertama adalah yang dikedepankan adalah kejujuran. Nah, konteksnya di kita berarti apa? Ya kita jangan harus jujur juga. Jujur, kita harus hindari overclaim. Bahkan kan banyak kita pernah dengar hadis yang masyhur gitu ya di zaman Umar juga Rasulullah melarang tuh mencampur gandum yang kurma yang jelek dengan kurma yang bagus. Yang jelek-jeleknya taruh di bawah, yang bagusnya taruh di atas. Kemudian dikiloin, ditimbang, dijual. Nah, itu nggak boleh. Nah, di bisnis kita juga begitu, hindari overclaim. Kemudian harus transparan karena ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat gitu ya. Nah, yang terpenting juga adalah bangun personal branding. Nabi Muhammad SAW itu sangat terkenal dengan julukan Al-Amin. Ketika beliau menjalankan bisnis, beliau langsung dipercaya gitu ya, karena sudah dapat gelar Al-Amin. Personal brandingnya itu udah orang yang sangat terpercaya. Orang-orang kalau mau nitip harta itu pasti ke Nabi Muhammad. Nah, karena apa? Karena saking terpercayanya. Kalau udah Nabi Muhammad nggak mungkin berkurang lah. Harta yang dititipkan pasti pas, nggak mungkin diambil, nggak mungkin digunakan ke hal yang tidak-tidak. Nah, jadi prinsipnya adalah jujur, ya. Jadi kita memang Indonesia ya
lagi minim integritas ya nggak, kejujuran ini masih kurang banget. Apalagi kita habis ditipu oleh Pertamina ya kan, ditipunya massal lagi, satu Indonesia kena tipu. Nah, terus apa lagi? Jalin kemitraan. Bangun kemitraan yang saling menguntungkan dan win-win solution. Kenapa? Karena ini strategi bisnis Rasulullah. Rasulullah ketika berbisnis itu pakai akad musyarakah, akad musyarakah, bahkan pakai akadnya mudorobah dengan Khadijah. Jadi Nabi Muhammad sebagai pengelola usaha, Khadijah sebagai investornya, sebagai mudoribnya. Nah, artinya apa? Nabi Muhammad tidak perlu mengeluarkan uang, tidak perlu mengeluarkan uang banyak, tapi dengan personal branding yang udah bagus, bangun kemitraan, ternyata sudah bisa menjalankan bisnis dan menjadi pebisnis yang unggul, yang ulung. Nah, di SR12 ya kita bisa terapkan ilmu itu juga. Dan kebetulan kita juga bisnis kemitraan. Ya enggak? Kemitraan dalam konteks apa? Ya, akadnya bukan akad kemitraan kita. Kita kerjasama, kita rekrut reseller, kita rekrut subagen, kita cari agen sebanyak-banyaknya. Nah, ini kita bangun kemitraan yang saling menguntungkan. Gimana kemitraan yang saling menguntungkan? Ya, ketika dia eh, belanja ke kita, artinya kita dapat keuntungan, selisih keuntungan, ya kita sebagai leader juga harus memberikan pembinaan. Kita harus edukasi. Nah, win-win solution. Di SR12 ini jalan banget win-win solution. Ketika agen melahirkan agen, maka distributor otomatis menerima agen ya kan. Tiba-tiba dapat agen aja. Padahal yang melahirkan adalah agen di bawahnya. Jadi distributor punya agen, agen ini melahirkan lagi agen baru. Nah, ketika agen baru ini lahir, belanjalah dia ke distributor. Maka distributor akan berbagi keuntungan. Sama-sama menguntungkan, win-win solution. Jadi si agen juga semangat mencari agen baru dan si distributor juga memberikan sharing profit. Nah, lanjut kita percepat aja. Jadi poinnya itu bahwa semakin banyak kita menjalin kemitraan, membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, semakin besar juga bisnis kita. Yang ketiga adalah manfaatkan peluang pasar. Nabi Muhammad dan para sahabat ini kan ekspor impor. Mainnya udah jauh, lintas negara, lintas perbatasan ya enggak? Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Berarti kita harus riset juga pasar. Kita lihat mana nih barang yang lagi laku di kita. Kemudian sekeliling saya ini siapa? Apakah orang tua? Apakah ibu muda? Ibu-ibu yang punya anak? Apakah mahasiswa? Apakah para pekerja? Ataukah para pebisnis online? Nah, ini perlu kita perhatikan. Sehingga kita bisa pahami nih tren dari masing-masing produk, tren dari masing-masing segmen itu seperti apa. Nah, kalau kita udah tahu itu, memanfaatkan peluang pasar, maka kita bisa masuk ke berbagai pasar itu, berbagai segmen itu dengan produk yang tepat. Dengan produk yang akan memberikan solusi bagi masalah yang mereka hadapi. Nah, Nabi Muhammad melakukan itu. Beliau sangat melihat pintar sekali dengan cerdas sekali dalam melihat peluang. Ketika Nabi Muhammad berdagang gitu ya, Nabi Muhammad ini kan berdagangnya jujur tadi. Nabi Muhammad berdagang jujur, kemudian orang akhirnya belanjanya ke Nabi. Belanja sama Nabi aja tuh 1 kilonya ya pas 1 kilo juga yang kita terima. Bayar sekilo terima sekilo juga. Nah kalau sama Yahudi sekilo tapi terima cuma 11 on kan gitu. Kurang 1 ons. Nah berita itu kan menyebar tuh. Nah akhirnya para pengusaha-pengusaha yang sudah terjun duluan, yang punya modal besar, mereka melakukan apa? Melakukan teknik jual bawah harga, menekan tuh. Supaya barang-barang yang mahal-mahal nggak laku, semua orang belanjanya ke dia. Nah, tapi ketika semua orang belanja mencari produk yang murah, yang lebih rendah, apakah Nabi Muhammad terpancing juga untuk menurunkan harga? Tidak. Nabi Muhammad tidak terpancing menurunkan harga. Karena Nabi Muhammad kan harus bagi keuntungan juga dengan pemilik modalnya kan, dengan investornya. Kenapa Nabi Muhammad tidak terpancing menurunkan harga? Karena beliau mampu membaca pasar, membaca tren.
Kalau barang ada 100 di pasar, Nabi Muhammad pegang 15, 65-nya di pengusaha yang lain, sementara permintaan ada 200. Nah, kalaupun diturunkan harga, maka yang 85 habis, artinya baru 85 baru berapa persen berarti? Nggak nyampe, baru 30% kebutuhan pasar terpenuhi. 70%-nya pasti akan cari lagi. Nah, Nabi Muhammad 15% yang pegang, 15% gitu ya. Ya nggak akan keluarin. Nggak akan jual bawah harga karena beliau mampu membaca tren tadi, pasti akan ada yang beli. Karena permintaannya lebih tinggi daripada persediaannya. Nah, itu kenapa beliau bisa lakukan itu? Tidak terpengaruh dengan politik dalam ekonomi, politik apa disebutnya? Politik kita jual lebih murah gitu ya, supaya orang akhirnya belanja ke kita dan berharap kompetitor kita mati gitu. Nah, ternyata Nabi tidak, karena beliau cerdas melihat peluang itu. Nah, terus apa lagi? Strategi bisnis Nabi adalah service excellence. Nabi itu sangat baik. Nabi itu pelayanannya sangat sopan. Orientasinya itu adalah ke customer atau customer satisfaction, kepuasan customer atau customer centric gitu ya. Kita ngomong itu kacamatanya adalah kacamata ini untuk customer kita. Nah, bangun hubungan jangka panjang. Nah, ini yang dilakukan eh, oleh Nabi dan para sahabat. Bahkan bukan hanya dalam berbisnis gitu ya. Hubungan jangka panjang ini udah banyak lah cerita, teman-teman pasti udah pada tahu semua kan. Gimana Nabi menyuapi orang buta yang selalu mencaci maki beliau gitu ya. Tetap disuapi karena yang kakek tua ini tidak ada keluarganya kan gitu. Nah, itu dilakukan terus. Hubungan jangka panjangnya apa? Baik banget, baik. Akhirnya suatu ketika Nabi meninggal, di si orang buta ini mencari terus, digantikan oleh sahabat yang menyuapinya. Ternyata beda rasanya. Ditanyakan kenapa, mana yang menyuapi saya selama ini, yang menyuapi kamu ada apa, sudah meninggal, dan caci maki kepada Nabi akhirnya terus disampaikan juga. Akhirnya para sahabat tadi menyampaikan bahwa yang dicaci maki itu adalah Nabi Muhammad yang selama ini engkau caci maki tapi selalu menyuapi engkau, dan akhirnya juga masuk Islam. Nah, jadi dalam konteks bisnis apalagi yang sifatnya berkeuntungan gitu ya. Bahkan Nabi juga berhubungan baiknya tidak hanya dengan orang Muslim saja, tapi juga dengan orang Yahudi, berniaga dengan orang Yahudi. Nah, next kita percepat. Strategi bisnis Nabi selanjutnya adalah inovasi. Inovasi strategi ketika ya banyak lah dalam konteks di Madinah, perekonomian Madinah ini kan dalam waktu 2 tahun dikuasai oleh Muslim dengan strategi-strategi mulai dari karena tadi kejujuran, tapi inovasi-inovasi dilakukan. Inovasinya apa contohnya? Inovasi dalam hal kalau di pasar Yahudi sewa lapak modelnya, ya nggak? Sewa lapak 1 juta, mau untung mau rugi pokoknya harus bayar 1 juta. Nah, kalau di pasar Madinah, pasar umat Muslim, inovasi Nabi ya bisa dengan cara kerjasama. Pemilik lahan daripada lahannya lapaknya nggak ada yang make, mereka berbagi hasil, jadi musyarakah. Nah, kalau seandainya laku 100%, nah mereka akan berbagi nisbah keuntungan tergantung porsi modalnya masing-masing. Nah, harga lapak itu tadi diuangkan, umpamanya harga sewa berarti 1 juta sebulan. Nah, berarti 1 juta itu dianggap modal dari pihak yang punya lahan tadi, yang punya lapak. Nah, ada modal dari pedagang umpamanya 10. Nah, berarti modal ketika digabung jadi 11. Nah, berbagi keuntungan terserah, tergantung kesepakatan. Boleh berdasarkan modal gitu ya, 1:10, ya, atau juga tergantung kesepakatan mereka. Nah, ketika rugi pun juga sama-sama nanggung rugi. Ketika ternyata dagangan gak laku ya 1 jutanya juga nggak kebayar kan gitu. Nah, ini menjadi inovasi dan itu menarik sekali konsep ini bagi para pedagang
pedagang existing pada saat itu, sehingga pada berpindah semua ke pasar Madinah. Nah, itu salah satu strateginya. Di kita juga seperti itu, harus melakukan inovasi strategi penjualan, value proposition kita. Apa sih yang menjadi nilai jual kita dibanding yang lain? Kualitas produk tentunya, dalam jualan mungkin storytelling kita kencangkan. Nah, selanjutnya adalah kita bisa lihat strategi dari sisi manajemen keuangan. Ya, kita sudah sangat tahu lah Nabi Muhammad pasti dan para sahabat dengan 4 cerita sahabat tadi juga mereka bisa membedakan mana untuk modal, mana yang harus disedekahkan, bahkan ketika profit besar pun semuanya disedekahkan. Nah, kita bisa artinya tidak ada kewajiban-kewajiban yang terlewatkan, semuanya sudah tertunaikan. Nah, artinya para nabi dan para sahabat ini memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik. Ini strategi yang perlu kita tiru juga. Konteksnya apa kalau kita turunkan? Ya, berarti kita harus pisahkan tuh antara modal dan keuntungan. Supaya ketika kita ingin repeat order lagi, ada modalnya. Dan kita harus hitung keuntungan-keuntungan yang kita dapat dari bisnis ini. Kalau ternyata keuntungan itu menghasilkan harta, yang harta itu sudah melebihi dari nisab sehingga muncullah zakatnya, ya kan gitu. Muncul zakat mal di situ. Ya kalau sebelum itu ya kita bisa sedekah. Nah, keuntungan dialokasikan untuk pengembangan bisnis kita. Kemudian ya semakin berkah dengan kita berbagi. Nah, terakhir adalah ini yang paling penting. Kita baca, teman-teman baca, pelajari strategi bisnis Nabi dan para sahabat. Pasti yang paling penting adalah bisnis itu niatnya ibadah. Nggak ada para sahabat itu yang bisnisnya ingin jadi kaya raya gitu ya. Karena bahkan 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu ternyata 7 atau 9 gitu ya. Itu kan semua ternyata pebisnis. Nah, kenapa bisa pebisnis bisa masuk surga? Ya ternyata mereka bisnis itu ibadah. Jadi setiap transaksi yang mereka lakukan itu ibadah. Mereka ke pasar itu ibadah. Mereka pergi perjalanan ekspor impor itu ibadah juga. Karena niatnya memang untuk ibadah. Nah, gimana konteksnya? Realnya seperti apa bisnis menjadi ibadah itu? Ya, niat bisnis itu harus untuk memberikan manfaat. Jadi jangan sekarang kalau saya niatnya cuma sekedar dapat untung, nah terlalu kecil niat kita. Sekarang kita ubah aja lah. Kita niat bisnis ini karena Allah, mudah-mudahan bisa memberi manfaat, bisnis ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Nah, sehingga mau untungnya kecil, mau untungnya besar sekalipun, itu jadi nilai ibadah gitu loh. Kan yang paling seru tuh itu, teman-teman. Aktivitas kita dalam bisnis itu ternyata dapat rekening pahala kita tuh bertambah terus. Karena niatnya di awal tadi untuk ibadah. Nah, gimana lagi supaya dia menjadi ibadah? Karena niatnya ibadah, pasti kita akhirnya menghindari praktek-praktek bisnis yang haram. Apa praktek bisnis yang haram? Menzolimi orang lain. Zolim kepada pedagang lain. Nipu customer. Nipu mitra. Nah, kita sebagai pebisnis jangan itu. Jangan jual di bawah harga. Kenapa? Karena kita udah sepakat. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati. Nah, ketika teman-teman menjadi mitra, berarti kan udah sepakat kan untuk oke, dapat diskon 20%. Tapi syaratnya jangan jual bawah harga. Boleh nggak jual dengan ada persyaratan seperti itu? Boleh. Antum teman-teman coba belajar lah, tanya sama ustadz-ustadznya sendiri dah. Boleh nggak ini SR12 begini? Boleh banget gitu loh. Jadi jangan juga ada yang berpikiran, ini kan udah jual beli putus. Barang kan barang saya. Terserah saya dong mau jual kayak gimana. Saya beli 60.000, saya jual 20.000, saya jual 30.000, itu urusan saya. Nggak ada urusan tahu kita jual beli putus. Nggak begitu saudaraku. Ya nggak? Kita ini jual belinya ada persyaratan. Persyaratannya bukan persyaratan yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bukan. Ya kalau teman-teman nggak mau dapat jadi mitra SR12, ketika jadi mitra itu berarti apa? Teman-teman mau menjualkan juga produk SR12. Jadi belinya itu niatnya untuk menjual. Nah berarti bermitra dong kita. Ketika ingin bermitra,
maka nggak boleh tuh jualnya di bawah harga karena kita udah sepakat. Oke, kamu jadi reseller, kamu jadi subagen, kamu jadi agen, syaratnya ini kalau terpenuhi silakan kamu dapat diskon sekian, dapat hak. Tapi ada juga persyaratannya, nggak boleh jual di bawah harga. Nah, apalagi kalau bisnis niatnya ibadah itu adalah pasti memprioritaskan rezeki yang halal untuk mendapatkan keberkahan. Karena yang halal aja, yang halal banyak kok gitu loh. Pakai jalur halal banyak. Ya nggak? Karena ya ini pengalaman pribadi atau teman-teman mungkin ngerasain gitu ya. Atau dengar cerita dari kawan-kawannya gitu loh. Kalau ternyata gak halal itu nggak, ya cepat juga keluarnya itu. Hilang juga dia kan gitu tanpa terasa. Nah makanya kita fokus ke yang halal-halal aja. Supaya apa? Supaya lelahnya kita dalam promosi, lelahnya kita dalam membina tim, lelahnya kita dalam konsinyasi, lelahnya kita dalam menawarkan produk kepada orang lain, lelahnya kita dalam memberikan bimbingan kepada tim di bawah kita, itu jadi pahala gitu loh. Karena kan sayang kita 24 jam atau berapa jam, 5 jam, atau dalam sehari ngurusin SR12, tapi sudah nggak apa niatnya udah nggak pahala, niatnya bisnis untuk benar-benar untuk keuntungan mau kayak gimana caranya, nah kan sayang kan gitu. Nah jadi itu teman-teman strategi-strategi bisnis yang dilakukan oleh para nabi dan sahabat dengan konteks-konteksnya yang udah kita perbarui tadi, yang udah kita bawa ke bisnis modern kita. Nah kemudian lebih mengkerucut lagi, kita pengen lihat strategi online-nya seperti apa sih di Ramadan ini. Nah dalam Ramadan ini teman-teman silakan optimalkan media sosialnya dengan konten yang spesifik tentang Ramadan. Jadi teman-teman jangan media sosialnya cuma digunakan untuk scrolling-scrolling, tapi kita harus gunakan media sosial kita untuk promosi, untuk bangun personal branding kita tadi. Nah, dalam konten spesifik Ramadan apa umpamanya kan gitu. Ya teman-teman buatlah di waktu sahur bikin kontennya apa. Lagi bikin gomilku, nyajiin gomilku buat keluarga, buat teman-teman ya kan. Buat bagi yang tinggal sama teman yang masih ngekos gitu. Atau kalau yang berkeluarga ya buat sahur untuk keluarga bikin gomilku. Tinggal videoin kan. Videoin taruh handphone. Nah, bikin video konten yang biar semangat puasanya, biar kuat puasa sampai berbuka. Jangan lupa gomilku SR12. Apalagi konten-kontennya ya, bikin konten edukasi, umpamanya agar bibir nggak kering selama bulan puasa, lip care cherry andalanku kan gitu. Lip scrub kan banyak. Ya kita buatlah konten-konten yang kaitannya dengan bulan puasa gitu ya. Skincare sehat untuk puasa, Am- atau gomilku untuk daya tahan tubuh, atau gomilku campur 1 sendok sari kurma. Ajib banget untuk jaga daya tahan tubuh selama bulan puasa. Nah, kita manfaatkan eh, media sosial itu dengan mau membuat apa ya teman-teman bisa buat video pendek di Reels, di TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus apa lagi yang ketiga, strategi promosi digital yang efektif. Nah, teman-teman perlu nih kan biasanya pakai udah kalau yang berbayar iklan berbayar kira-kira nanti kita nembak iklannya itu di apa atau pasang promosinya di hari di jam berapa. Nah kalau yang pakai ada promosi-promosi ya bisa kita apa konten promosi dalam arti kita promoin produk kita gitu ya baik yang berbayar ataupun yang free. Nah kita manfaatkan eh, behavior masyarakat tadi. Waktu prime time orang itu adalah di sebelum pada saat sahur itu, sebelum berbuka dan nanti setelah taraweh tuh. Nah itu waktu mereka untuk eh, banyak untuk menggunakan sosial media. Nah ini juga waktu yang tepat bagi kita untuk menggunakan apa mempromosikan produk-produk kita. Terus dalam hal iklan berbayarnya di Facebook, di Instagram, di TikTok, apa? Nah teman-teman silakan tuh
bikin landing page atau bikin postingan, bisa postingan yang ads post gitu ya, terkait atau bahkan di WhatsApp juga bisa. Ya, konteksnya yang berkaitan dengan Ramadan. Seperti skincare halal gitu kan. Tampil cantik di Ramadan, penuh berkah dengan produk-produk yang halal. Nah, kemudian kita juga bisa apa? Kita retargeting lagi. Umpamanya kita sudah beriklan atau udah mempromosikan produk, nah tapi mereka cuman belum closing gitu ya. Nah, itu bisa kita jadiin target untuk kita closingkan lagi. Nah, jadi teman-teman, poinnya di online ini adalah sebenarnya kalau secara teknik iklannya nggak ada yang berubah. Teman-teman tetap pakai, kalau yang mau berbayar silakan berbayar, pakai business manager gitu ya. Mau ditampilkan lewat apa, landing page-nya nanti bisa ke WhatsApp atau yang postingan Facebook atau di Instagram yang diposting itu silahkan. Nah, cuman konteksnya harus yang berkaitan dengan Ramadan, karena kalau nggak relate dengan Ramadan, skincare kosmetiknya nanti akan langsung di scroll oleh pemirsa kita ya nggak, calon pembeli kita. Nah, personal brandingnya tetap kita naikkan juga di bulan Ramadan ini supaya mitra-mitra online itu bisa melirik konten-konten kita. Nah, jadi poinnya adalah kita manfaatkan spesifik Ramadan ini. Pokoknya apapun produk-produk yang berkaitan dengan SR2 dengan puasa, bisa menunjang puasa. Nah, itu kontenkan dan kaitkan itu dengan tampil sehat, tampil cantik saat puasa, tetap segar walaupun nggak minum gitu ya. Nah, tips and triknya itu bisa teman-teman gali gitu ya. Kalau seandainya bingung-bingung ya tetap aja cek aja leader kita pakai promosi apa, bisa kita intip, ambil ide dari situ atau dari B3 SR12. Nah, selanjutnya apa? Dari sisi offline. Nah, dari sisi offline sebenarnya teman-teman bisa juga ikut bazar dan event-event Ramadan. Banyak bazar-bazar kan yang ada saat pesantren kilat mungkin, atau ada masjid yang memang buka stand bazar. Nah, kita bisa isi itu. Atau apalagi kita event bahkan di saat buka puasa, berbagi buka puasa ya kita seduhin tuh Gomilku SR12 ya kan, buat buka puasa orang-orang yang di masjid atau di mana gitu ya. Nah, itu kan media promosi kita juga jadinya. Jadi orang kumpul, datang tapi juga menikmati SR12. Nah, itu bisa bisa kita manfaatkan. Silakan disesuaikan dengan waktunya, dengan kesanggupan kita. Nah, terus apalagi bisa umpamanya strategi untuk supaya closing gitu ya, paket hampers lebaran. Nah, paket hampers lebarannya produk-produk SR12 saja. Buatkan parcelnya, nanti taruh harganya, udah sebarin deh tuh ke teman-teman. Hadiah untuk orang tua, hadiah hampers untuk Anda yang mencintai orang tersayangnya dengan memberikan produk-produk yang menunjang kesehatan. Nah, ini bisa menjadi meningkatkan tingkat closing kita gitu ya. Nah, bisa juga nanti kita tambahkan kartu-kartu ucapan supaya di hampers-hampers tadi. Nah, kita bisa juga kolaborasi itu kan dengan produk-produk hampers kita ya, tetap bisa kolaborasi dengan influencer-influencer lokal gitu ya. Nah, jadi untuk offline seperti itu kurang lebih. Kalau teknik closingnya sama kok. Teknik closingnya sama. Umpamanya kita pakai teknik scarcity, kelangkaan gitu ya. Tersisa 10 lagi. Nah, teknik-teknik closing yang sudah teman-teman pelajari, yang sudah dipraktekkan itu jalan terus. Cuman kita kontennya yang kita kaitkan dengan Ramadan sekarang. Nah, bisa juga kita manfaatkan perasaan dan keberkahan Ramadan. Nah, ini maksudnya gimana?
kita manfaatkan perasaan itu, kita sentuh nih. Kalau di Ramadan ini kan banyak masyarakat ingin Nah, di Ramadan ini masyarakat eh, kan karena tadi di awal kita bahas bahwa keimanan itu meningkat ya Kak. Jadi perasaan tentang Ramadan itu niat untuk berbagi itu perlu kita kita pakai juga. Dan ini strategi nggak hanya dalam bisnis sebenarnya kan. Dalam yayasan-yayasan keagamaan kan juga itu. Banyaklah datang yayasan mana gitu kan. Mereka punya program apa ya karena mening apa nilai ibadah, nilai sedekah dalam bulan Ramadan kan tentu berbeda dibanding dengan eh, di luar bulan Ramadan. Nah, contohnya kalau ya makanya dalam bisnis kita terapkan juga. Contoh kita jadikan SR12 sebagai hadiah terbaik untuk orang tersayang di Lebaran. Nah, ini kan kita sentuh perasaannya bahwa mereka pasti ingin memberikan yang terbaik untuk orang tersayangnya. Nah, atau bisa kita sentuh apa lagi untuk mendapatkan keberkahan. eh Beli sambil berbagi gitu ya. Nah, 10% dari setiap pembelian akan disalurkan untuk sedekah. Ya padahal kita akan sedekah juga gitu loh. Tapi khusus pembelian selama bulan Ramadan, 10% dari pembelanjaan dari setiap pembelian akan disalurkan untuk sedekah. Nah, artinya ya teman-teman yang selama ini sedekah ya akan bersedekah juga kan gitu. Cuman akhirnya si customer juga merasa ikut sedekah. Oke, saya belanja 500.000, berarti saya akan sedekah di situ 100.000 kan gitu. Nah, kalau teman-teman marginnya besar kan bisa aja. Atau kalau terlalu besar 10%, ya 5% umpamanya kan. Atau kalau enggak 10% dari profit akan digunakan untuk sedekah. Nah, kita ngambilnya dari profit, bukan dari pembelian. Nah, jadi kalimat-kalimat atau konteks seperti itu bisa kita terapkan karena menyentuh perasaan dan keberkahan di bulan Ramadan itu tadi. Nah, jadi itu teman-teman udah 15.09 gitu ya. Udah waktu asar. Kalau ada yang mau ditanyakan secara singkat, silahkan. Intinya adalah bahwa Ramadan ini, poin pertama kesimpulannya Ramadan ini adalah tempat untuk kita bisa pastinya untuk mendulang pahala, tapi untuk dalam konteks bisnis ini juga menjadi peluang besar bagi kita. Kenapa? Karena tingkat konsumsi masyarakat di bulan Ramadan meningkat. Nah, dan enaknya di SR12 walaupun harga tingkat masyarakat konsumsi masyarakat meningkat, harganya nggak naik di kita ya nggak? Kalau bahan bahan yang lain kan naik dia, produk-produk yang lain ya kan? Nah, jadi kita manfaatkan momentum ini. Dengan cara apa kita belajar tadi dari praktek-praktek strategi-strategi yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan oleh yang diajarkan oleh Nabi itu sendiri tentang kejujuran, gimana kita harus punya integritas, bangun personal branding, kemudian kita harus punya inovasi, jalin kemitraan, kemudian harus mampu mengelola keuntungan dengan baik, dan yang paling penting adalah niatnya harus untuk ibadah. Bisnis ini niatnya untuk ibadah. Nah, gimana cara online-nya? Cara online-nya silakan teman-teman manfaatkan waktu prime time untuk bikin konten-konten yang relate dengan Ramadan, yang relate dengan puasa, yang nanti juga relate dengan Lebaran. Kita kalau secara offline-nya apa ya, teman-teman bisa manfaatkan eh, titik-titik kumpul gitu, ya, titik-titik keramaian di bazar, di masjid ada stand-stand kita ikut situ, bagi-bagi tester, ikut jadi sponsor di acara-acara keagamaan, ada pesantren kilat atau ada apapun buka puasa bersama kita ikut di situ. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan insight bagi teman-teman dalam menghadapi Ramadan kali ini. Semoga bisnisnya tetap tumbuh karena Ramadan ini
kalau berdasarkan historikal kita itu pasti penjualan teman-teman bisnisnya meningkat. Karena apa? Karena sahur pakai Gomilku itu enak banget, kuat banget. Saya tadi nggak makan sahurnya pakai minum Gomilku aja, nggak makan nasi, nggak makan apa-apa, pokoknya pakai Gomilku aja. Sehat aja sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, itu kan konten itu kalau kita jual, kita branding dengan bagus, itu sangat menarik untuk customer akhirnya juga belanja ke kita. Oke, demikian Pak Isan. Apa kita ada sesi tanya jawab atau seperti apa? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Ridho atas materinya begitu luar biasa ya teman-teman ya. Nah, yang di siang hari ini kita dapat materi sama Pak Ridho tadi sudah jelaskan bagaimana kisah dari sahabat Nabi yang melakukan perniagaan ya. Baik itu ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, dan juga ada sahabat lainnya termasuk juga Nabi Muhammad SAW ya. Dan juga ada saat lagi saya tentang online-nya dan offline-nya ya. Dan itu bisa teman-teman manfaatkan dan ambil peluang sebanyak-banyaknya karena Ramadan ini merupakan momentum yang begitu luar biasa. Oke. Kita akan buka tanya jawab Pak Ridho ya. Mungkin kita akan batasi ya karena mengingat juga waktu. Kita akan buka sesi tanya bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan raise hand. Kita akan buka 2 pertanyaan untuk yang raise hand dan akan 1 pertanyaan yang melalui Zoom chat-nya nih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Pak Ridho nih yang sudah ada di Zoom chat dari teman-teman nih. Bagaimana cara membedakan bahwa orderan yang datang itu apakah karena strategi yang kita lakukan atau semata kasih sayang Allah? Masya Allah, luar biasa. Boleh Freda bisa mungkin langsung menjawab atau mungkin dikumpulkan dulu beberapa pertanyaan nih. Suaranya Freda masih kemut. Oke, baik. Sambil menunggu yang lain, kita jawab aja yang pertanyaan di kolom chat ya, Pak Isan ya. Bagaimana cara membedakan bahwa orderan yang datang apakah karena strategi yang kita lakukan atau semata kasih sayang Allah? Nah, kalau seandainya ini jawabannya susah-susah gampang nih. Kalau susahnya ya pasti sesuatu yang sudah terjadi itu karena Allah. Allah yang menggerakkan hati customer itu beli ya kan. Jadi kalau pertanyaannya apakah karena kita? Ya, bukan. Itu memang Allah lah yang menggerakkan hati customer itu. Nah, cuma kan Allah menggerakkan hati customer ini akan akhirnya kan pasti ada perantaranya, ada wasilahnya. Kan Allah juga nggak melihat sesuatu itu kan adil. Tergantung ikhtiar kita, ya nggak? Nah, jadi kalau seandainya nih, ada si A, kontennya itu biasa-biasa aja. Nah, si B kontennya tuh menarik, edukatif. Akhirnya customer pilih kontennya si B. Nah, customer milih konten si B, kemudian akhirnya memutuskan beli. Ya, yang namanya apapun yang terjadi di dunia ini kan pasti Allah, kehendak Allah kan gitu. Jadi kalau apakah si customer ini membeli karena Allah, karena kehendak Allah atau kasih sayang Allah yang datang ke kita, ya pastinya yang pasti customer belanja, memutuskan belanja ke si B, itu kehendak dari Allah. Nah, cuman kenapa akhirnya customer itu beli ke kita, ya tentu ada ikhtiar kita. Allah akhirnya menggerakkan hati si customer ini memilih kita, karena kitalah yang paling effort gitu ya. Udahlah effort, ikhlas lagi. Niatnya untuk ibadah lagi, untuk berbagi manfaat lagi, untuk menolong banyak orang lagi. Ya pasti konten dia nih yang akan yang akan apa Allah menggerakkan hati customer untuk ke situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terus oke lah saya udah bagus segala macam, niatnya ibadah segala macam. Nah, untuk menilai nih, tadi kan untuk menggerakkan tadi, menilai ini saya kasih sayang Allah apa bukan nih. Nah, gampang aja ngukurnya. Ketika orderan kita banyak tadi, apakah itu melalaikan kita nggak untuk ibadah mahdohnya tadi? Membuat kita sombong apa enggak? Kalau ternyata itu makin membuat kita semakin taat kepada Allah, berarti itu kasih sayang Allah bergerak di situ. Tapi kalau ternyata memang kita bikin konten bagus segala macam,
ternyata membuat kita lalai, membuat kita lupa dengan Allah, atau istilahnya istidraj gitu ya. Kita dibiarkan aja sama Allah tuh. Udahlah, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, dibiarin aja. Nah, berarti ini bukan karena kasih sayang Allah. Nah, jadi menurut saya begitu, Bu Ade ya. Jadi yang pertama, apakah customer yang menggerakkan hati customer? Pasti Allah. Dan tentu akan beda impact yang kontennya, yang strateginya biasa dengan yang bagus. Nah, itu kecenderungan orang kan pasti ke yang menarik, yang bagus. Teman untuk membeli apa tidak itu Allah yang menggerakkan. Nah, terus untuk mengukur apakah closingan terjadi itu adalah nikmat, haza min fadli robbi, ini karena kasih sayang Allah. Nah, itu lihat tadi, ini melalaikan kita dari Allah apa enggak? Ibadah mahdoh kita jadi semakin berkurang apa enggak? Nah, kalau ternyata justru semakin mendekatkan diri kepada Allah, berarti ini kasih sayang Allah ada di situ. Tapi kalau enggak, berarti bisa jadi hati-hati itu istidraj. Allah biarkan kita. Allah enggak pandang kita, ya kan? Nah, jadi silakan ukur gitu. Kalau semakin banyak orderan, semakin kaya dengan bisnis SR12, tapi semakin jauh juga dari Allah, ya bisa jadi ini kasih sayang Allah nggak turun di situ. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya customer saya Gomilku sama Glowmil, oh itu mantap. Customer saya beli Gomilku Renteng lebih murah dari harga. Bagaimana? Customer beli Gomilku Renteng. Customer beli Gomilku Renteng lebih murah dari harga. Bagaimana saya harus menjawab? Nah, saya juga bingung dengan pertanyaannya nih. Gomilku Renteng, ya Gomilku Renteng itu harusnya lebih mahal. Karena kan ecer, oh kalau belinya ini ya dibanding, kalau Renteng kan nggak lebih lebih mahal, harusnya lebih mahal dibanding satu pack. Makasih ilmunya coach, thank you, terima kasih ilmunya coach. Terus apa lagi nih? Pak Ridho, kalau jadi sponsor kegiatan itu seperti menyediakan minum Gomilku untuk buka juga bisa ya, ataukah ada contoh proposal? Iya, untuk ikut event-event tadi ya bisa tadi. Kan banyak dibuka tuh, umpamanya di event apa, di masjid atau apa, dibuka donasi, siapa nih nyumbang apa? Oh, Bu Vika nyumbang minuman untuk takjilnya, untuk buka puasanya. Ya udah kita masukkan di situ es Gomilku ya kan. Nah, nanti apakah perlu proposal atau tidak ya nanti silakan dikomunikasikan dengan panitianya. Customer mau beli Gomilku mesti bilangnya mahal. Bagaimana saya menjawabnya, Coach Rido? Nah, ini teknik handling objection. Nah, ini harusnya udah dijawab, tapi nggak apa-apa kita jawab di teknik-teknik sebelumnya gitu ya. Kalau ada orang mempertanyakan ke kita, wah ini SR12 mahal nih, Gomilkunya mahal nih, susu kambingnya mahal nih. Teman-teman bisa lakukan dua cara. Lihat dulu tuh, yang dihadapin ini siapa. Lihat dari secara tampak langsung aja kan kita lihat lihat dandanannya, lihat fashionnya, lihat barang yang dia pakai. Kalau barang yang dia pakai itu branded, barang yang dia pakai itu bagus-bagus, teman-teman iyain aja. Oh iya Bu, kita SR12 ini memang mahal Bu. Tapi kenapa saya kasih ke Ibu barang mahal ini? Karena kualitasnya juga mahal banget Bu. Kualitasnya tinggi banget Bu. Bahkan melebihi dari harga yang Ibu beli. Ibu bisa bandingkan sama kompetitor Bu. Harganya sekian tapi komposisinya manfaat yang diberikan jauh lebih tinggi SR12 Bu. Nah itu kita kita terima atau kita approve bahwa emang SR12 mahal ya? Iya emang mahal. Kan ibu maunya yang berkualitas. Nggak mungkin lah saya nanti menghina ibu kalau saya kasih barang-barang jelek sama ibu. Karena ibu mementingkan kualitas, makanya saya kasih yang terbaik buat ibu. Nih bu, ibu cobain dulu dah. Gitu. Kita iyain aja. Karena memang bagus kan gitu. Ya atau kita teknik, ini mah nggak mahal kak. Kalau seandainya dibandingkan dengan komposisi segini, segini, segini. Nah itu harganya produk ini harusnya jadi 250.000. Nah ini kita cuma jual 131.500. Gitu. Dengan kita bilang nggak mahal kok kan gitu. Kita cari lagi yang mahal itu seperti apa. Kalau tadi kita iyain, yang kita sentuh emosinya dia. Oke. Pak Isan ini laptop saya lowbat nih. Kalau mati tiba-tiba berarti closing gitu ya. Siap, baik Pak Ridho. Terus apa lagi nih? Kita
Assalamualaikum Oke, Pak. Mohon ini maaf kalau ada dari pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir ini Pak Yuda, mewakili yang lain Oke, ya siap. terkait dengan masalah waktu juga nih. Nah, mungkin ini juga beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang yang membeli ya, dia ingin dapat diskon tapi hanya untuk dikonsumsi bukan untuk jualan. Nah, itu bagaimana? Apakah boleh gitu kan? Nah, atau mungkin kita berikannya diskonnya berbeda karena dia untuk pribadi bukan untuk dijual kembali gitu. Nah, sebenarnya kalau tanpa customer, dia beli 500.000. Itu karena dia tidak menyatakan diri menjadi mitra kita, itu harusnya jualnya juga 500.000. Tapi kita kan penjual berbaik hati nih. Ya udahlah, kamu saya jadiin reseller ya. Dapat diskon 20% nih. Mau nggak? Akhirnya dia bilang mau juga. Ya udah, berarti sama-sama jadi reseller. Kan gitu. Akhirnya dia dapat diskonnya, ya udah kamu jadi reseller, makanya kamu dapat diskon. Karena belanjanya udah 500.000. Kan kita tahu dia tidak akan jual kan. Nah, berarti ya kita tetap walaupun kita bilang ke dia nanti kalau kalau seandainya kamu jadi kan kita akan follow up juga kan reseller pemakai ini supaya jadi reseller aktif ya nggak? Nah, kita edukasi juga dia. Kalau saya jadi reseller, jangan jual bawah harga. Nggak boleh jual di bawah harga. Gitu. Jadi, apakah customer kita boleh kalau sebenarnya secara legalnya ya kan di atas kertasnya kalau dia udah belanja 500.000 first order itu berhak juga dapat diskon sebenarnya. Tapi syaratnya tadi ibu jadi reseller saya tapi ya saya kasih diskon nih 20%. Wah saya nggak mau jualan-jualan. Ya nggak apa-apa bu, ibu tetap aja dulu pakai. Mesti ibu jadi reseller. Tapi buat pakai aja dulu nggak apa-apa. Oh yaudah deh boleh dah lumayan nih diskon 20%. Nah berarti jadi reseller dia. Makanya barulah dia dapat diskon. Oke, begitu ya Pak Ihsan ya. Nah, Oke, siap. Masya Allah luar biasa ini ilmunya. Terima terakhir-terakhir Pak kasih, Pak Ihsan ini Ridho. karena Oke, ada kelihatan lagi. banget depan mata nih kan. Coach gimana menghadapi orang. Ini yang terjadi ya, Pak Ridho ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga nih. Bagaimana menghadapi orang yang beli di TikTok karena harga lebih tidak sesuai dengan harga katalog. Pak Ridho, Masya Allah, Pak Ridhonya sepertinya ada kendala lowbat nih ya. Oke, baiklah teman-teman. Saya kirimkan lagi link absen. Jangan lupa teman-teman untuk diisi form absensinya. Nah, sambil menunggu Pak Ridho, ya, Pak Ridho lagi ambil casan. Nanti dia akan masuk lagi. Nah, kita akan kuis terlebih dahulu teman-teman. Nah, ya teman-teman boleh silakan untuk klik link di bawah ini atau barcode nih ya, yang ada di tampilan layar teman-teman. Ya, ini kita sebagai evaluasi aja dari apa yang disampaikan oleh Pak Rido. Nah, ya ini pertanyaan pun juga terkait dengan apa yang ada di materi hari ini ya. Boleh, teman-teman silakan untuk klik link yang ada di Zoom chat atau bisa barcode yang ada di layar teman-teman ya. Oke ya. Sambil menunggu Pak Rido, kalau Pak Rido sudah masuk, boleh silakan Pak Rido untuk menjawab pertanyaannya sambil juga menunggu teman-teman yang untuk masuk ke kuis nih ya. Kita ada kuis terlebih dahulu. Nah, ya linknya sudah di-share di Zoom chat ya. Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah join nih ya. Yuk, teman-teman yang lain, kita games dulu ya, kita kuis dulu. Ini sudah ada Bu Nur Hayati, Bu Aulia, Bu Javani, Bu Miftahul Hayati, Pak Iqbal, ada Bu Erni, Bu Rini, Bu Sri, ya, Bu Umi Kartika, Bu Sintia, Bu Enung, Bu Ibet, Bu Miftahul Hayati lagi, Bu banyak nih hadir nih ya. Pak Ridho sudah hadir, Pak Ridho? Oke, ini udah 71, 72 orang nih ya.
Oke, linknya saya kirim ulang. Sudah ada 80 orang. Nah, kita akan close di 90 atau 100 nanti nih. Baru kita akan mulai game. Masuk ke apa itu? Udah keluar? Oh. Oke ya. Nyata Farido lagi keluar dan sudah tidak bisa masuk karena kondisi perangkatnya sudah off. Oke ya, ini udah 90 orang, kita masih nunggu nih ya. Oke, sampai 100 baru kita akan mulai nih. 92, 93. Oke ya. Sambil menunggu Perido hadir datang, ya kita akan mulai nanti pada saat sudah masuknya ada 100 orang. Oke, 2 orang lagi kita tunggu. Yuk, teman-teman yang lain. Nah, oke, 99 dan satu lagi. Oke, 100. Kita akan mulai, persiapkan diri Anda untuk mulai kuisnya ya. Nah, ayo. Pertanyaannya mudah dan simpel. Nah, berikut merupakan strategi bisnis Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, kecuali ya. Ingat, ada kecualinya. Jangan sampai Anda terjebak karena pertanyaannya. Ya. Oke, kita akan lihat hasilnya bagaimana. Oke, time's up. Kita lihat leaderboardnya. Wah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang termasuk memanfaatkan peluang pasar? Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Rido ya. Bagaimana caranya untuk memanfaatkan peluang pasar. Ya, apalagi saat ini pasar Ramadan begitu luas dan sangat-sangat terbuka sekali untuk kita dalam meningkatkan penjualan bisnis kita ya. Oke, bagaimana hasilnya nih ya? Kita lanjut lagi, kita akan lihat nanti pertanyaan selanjutnya. Link absennya saya kirim ulang bagi teman-teman yang mungkin tidak ikut kuis, ya bisa nanti langsung isi form absensi. Oke, siapakah nama sahabat Nabi yang dibahas pada materi ini? Kecuali, ya, ingat ada kecualinya, ya. Oke, time's up. Pertanyaan selanjutnya. Berikut merupakan strategi online adalah, nah ya, berikut merupakan strategi online. Tadi juga sudah dibahas sama Pak Rido terkait strategi online-nya apa saja yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, ya. Oke, waktunya habis. Pertanyaan terakhir ya. Oke, ini ada Vika unggul nih, ada Vera dan ada 0812. Sekian. Berikut merupakan strategi online kecuali, ya. Hati dengan pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Duanya nggak ada kecuali. Oke. Nah ya. Selamat bagi yang. Nah, ini berapa pertanyaannya ya? Insya Allah luar biasa nih teman-teman nih.
Selamat nih ya, ada beberapa pemenang nih. Ya, mungkin nanti next kita akan ada hadiahnya kali ya. Nah, kita ngajukan dulu. Tapi ini hanya fun-fun aja teman-teman sebagai evaluasi ya. Oke. Siapa yang juara 3 ini? Juara duanya dan juara satu. Nah ya, ada juara 3 Asia, juara 2 Vera, dan juara satu Vika. Selamat pada para pemenang ya. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, Pak Ridho mohon izin apakah masih online? Oke ya, Pak Ridho sudah eh, keluar tadi karena terkait mungkin masalah perangkatnya, laptopnya lowbat. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih atas semuanya yang hadir pada hari ini, pada Zoom kita hari ini. Jangan lupa besok kita masih ada Zoom di waktu yang sama jam 2 siang ya, dengan materinya adalah bagaimana ekspansi bisnis di bulan Ramadan. Nah, bagi teman-teman yang mau mengetahui bagaimana cara mengetahui ya ekspansi bisnis di bulan Ramadan, ya ini lebih teknisnya lebih ke offline. Nah, apa saja strateginya, apa saja yang harus Anda siapkan. Jangan lupa besok jam 2 siang ya, dengan pematerinya adalah Coach Rangga Mahardika ya. Oke, baiklah teman-teman. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ridha Mufti karena telah memberikan materi pada hari ini, menambah pengetahuan bagi kita semuanya, meningkatkan keterampilan semuanya teman-teman, sehingga nanti bisa diaplikasikan pada kegiatan bisnisnya, ya terjadi peningkatan juga penjualannya juga peningkatan omsetnya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Oke, baiklah teman-teman, kita tutup Zoom kita pada hari ini dan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan lupa teman-teman, besok kita akan ada Zoom lagi jam 2. Ya, jadi persiapkan diri Anda. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Saya Ihsan Fajri sebagai moderator pada hari ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.